Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini bersama-sama kita berkumpul di pondok pesantren Baitul Hikmah Al-Islami. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkahan di dalam pesantren ini, memberikan manfaat kepada masyarakat luas, dan utamanya menggembirakan hati Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita doakan guru kita Kiai Haji Hamdan Rashid senantiasa diberikan kekuatan, afiat, kesehatan, keberkahan beserta segenap keluarga besar beliau dan para guru-guru, para santri dan hadirin hadirat yang hadir ataupun yang menyaksikan, dan juga akhina Bapak Dr. Hasan Habibi, insyaallah diberikan keberkahan, yang mana beliau juga yang menjadi sebab kita bisa hadir di tempat ini. Alhamdulillah, sebagaimana perlu kita ketahui, sebagaimana diingatkan tadi sebuah hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-arwah junudun mujannadah ma ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha talaf. Arwah sebelum terlahir ke alam dunia ini, mereka di alam sana itu saling berkelompok-kelompok. Yang ketemu di sana, yang ngumpul di sana, yang sejalan di sana, di sininya juga ketika lahir ke dunia ngumpul juga, sejalan juga, beriringan juga. Tetapi yang di sana saling tidak berjumpa, maka di sininya pun juga tidak berjumpa. Maka alhamdulillah, ini membuktikan kehadiran kita bersama-sama di sini adalah sebuah wujud dari apa yang dulu kita juga bersama-sama di akhirat sana. Ya, sebelum terlahir ke alam dunia ini, fi alam dzar, kita pun juga memiliki kebersamaan. Hingga lahir ke dunia ini pun juga kita ngumpul bersama-sama, dan juga bersama dengan cinta kita kepada Nabi Muhammad, bersama dengan cinta kita kepada keluarga Nabi Muhammad, bersama dengan cinta kita kepada para sahabat Nabi Muhammad, bersama dengan cinta kita kepada pewaris Nabi Muhammad, bersama dengan cinta kita kepada para khulafa Nabi Muhammad, para aulia, para salihin, para kiai, para asatidzah, para guru-guru. Wa insyaallah di akhirat kelak kita dikumpulkan bersama mereka. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad dan orang-orang yang berada di bawah benderanya Nabi Muhammad. Rabbi ijma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya Rabbi mana. Ya Allah, kumpulkan kami dan orang-orang yang kami kasihi semuanya kelak di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan inilah kita berkumpul dalam momen hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kemerdekaan Republik Indonesia ini, dan kita berkumpul di Baitul Hikmah. Insyaallah Allah Ta'ala berikan hikmahnya kepada kita dan rahmatnya kepada kita sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 15 abad yang lalu beliau hijrah. Tapi hijrahnya Nabi bukan di bulan Muharram. Terus kenapa kita merayakannya di bulan Muharram? Iya. Hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau tiba di Madinah Al-Munawwarah pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Keluar dari Mekah pada bulan Safar, di akhir bulan Safar, sekitar tanggal 27 Safar. Kemudian beliau masuk ke Madinah Al-Munawwarah. Biasanya perjalanan dari Mekah 1 minggu, dari Mekah ke Madinah atau sebaliknya 1 minggu. Tetapi Nabi menempuh perjalanan sampai 2 minggu. Kenapa? Mengambil perjalanan memutar untuk menghindari kejaran kaum musyrikin yang ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga perjalanan itu 2 minggu. Kemudian Rasulullah singgah di Quba, dan juga di sana berdirilah sebuah masjid, dan masjidun usisa ala taqwa min awwali yaumin ahqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke Madinah adalah 12 Rabiul Awal pada hari Senin. Sayyidina Umar bin Al-Khattab
ketika ingin berbicara tentang penanggalan bagi umat Islam ini, maka berdiskusi antara sahabat kapan sebaiknya kita awali tanggal tersebut, penanggalan tersebut, kapan sebaiknya kita awali. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau memberikan usulan. Ada yang bilang sebagian sahabat dari kelahirannya Rasulullah, ada yang bilang lagi dari wafatnya Rasulullah, ada yang berkata lagi dari momen ini dan momen itu. Maka Sayyidina Ali bilang tidak, kita ambil awal penanggalan tersebut, kita ambil dari hijrahnya Nabi Muhammad. Mengapa dari hijrahnya Nabi Muhammad? Sayyidina Ali bilang ada dalilnya dari Al-Quran. Dalilnya itu tadi ayat yang disebutkan, Masjid Quba la masjidun ussisa 'ala taqwa, masjid yang ditaksis di Quba saat hijrahnya Nabi Muhammad. Maka di situ Allah Ta'ala berfirman min awwali yaumin, sejak hari pertama. Berarti itu adalah awal baru, dijadikan hari baru, awal baru hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tahun tersebut dijadikan tahun pertama, tahun 1 daripada hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hijrahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah peristiwa yang agung dan memiliki keistimewaan, sehingga sahabat Rasulullah secara umum mereka yang hijrah lebih afdal daripada yang tidak berhijrah. Mereka yang hijrah bersama Rasulullah lebih afdal, sehingga muhajirin lebih afdal daripada kaum ansar. Kenapa? Karena faktor hijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Dan mereka itulah as-sabiqun al-awwalun. Dan juga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berkata ketika memuji, menyebut kemuliaan tentang kaum Ansar. Sahabat semuanya mulia, yang muhajirinnya, yang ansarnya. Tapi Rasulullah ketika menyebut kemuliaan tentang kaum Ansar, beliau memuliakan kaum Ansar dengan penghormatan yang sangat luar biasa, hingga beliau mengatakan, lau salakan nasu wadi la salaktu wadil ansar. Kalau orang menempuh sebuah lembah, kaum Ansar masuk ke lembah yang lain, ke jalan yang lain, saya nggak bakal ngikutin orang sedunia, saya bakal ngikutin kaum Ansar. Kata Rasulullah, ya ma'asyaral Ansar, wahai sekalian kaum Ansar, al mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Saya hidup saya bersama kalian, matinya saya pun juga bersama kalian. Kata Nabi Muhammad, cinta kepada kaum Ansar. Kenapa? Dimanapun beliau berpijak, maka beliau memuliakan daripada tanah air tersebut. Hubbul watan minal iman. Di dalam makna tersebut Rasulullah SAW cintanya kepada negeri yang beliau huni, yang beliau tinggal tersebut, Madinah Al-Munawwarah. Hingga beliau juga, Nabi Muhammad SAW bilang, wahai Ansar, al-mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Hidupku bersama kalian, matiku pun juga bersama kalian. Matinya di Madinah Munawwarah. Laulal hijrah lakuntu imra'an minal ansar. Kalau bukan karena keistimewaan hijrah yang dipilihkan oleh Allah, maka niscaya aku akan menjadi seorang berkebangsaan Ansar, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau ketika berhijrah menatap ke kota Mekah yang sangat beliau cintai. Beliau menatap Ka'bah dari kejauhan sambil berkata, innallaha a'lam annaki min ahabbil bilad ilai laula anna qaumi akhrajuni minki makhrajtu. Wahai Mekah, sungguh Allah mengetahui bahwasanya engkau adalah negeri yang paling aku cintai. Kalau bukan karena kaumku mengusir aku, maka aku gak bakalan keluar dari kota Mekah tersebut. Lantas begitu tiba di Madinah Al-Munawwarah, Nabi Muhammad SAW menjadikan Madinah tersebut sebagai tanah airnya yang beliau cintai sepenuh hati.
Dan semua orang-orang yang ada di situ pun juga kaum Ansar dicintai oleh Rasulullah dengan sepenuh hati. Hingga Rasulullah mengatakan, berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, ij'al hubbana lil Madinah ka hubbina li Makkah au asyad. Ya Allah, jadikan cinta kami kepada Madinah seperti kecintaan kami terhadap kota Mekah, yang mana di situ ada Ka'bah, atau au asyad, lebih dahsyat, lebih kuat daripada kecintaan kami terhadap kota Mekah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga di dalam mazhab Imam Malik, Madinah lebih afdal dari Mekah. Subhanallah, dalam pendapat Imam Malik, dalam Malikiyah, Madinah lebih afdal dari Mekah. Kenapa? Di situ ada jasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Imam Malik bin Anas kalau sudah di Madinah Al-Munawwarah, beliau nggak berani naik kendaraan di kota Madinah, nggak berani pakai sendal alas kaki di kota Madinah. Bahkan beliau pun juga kalau buang air itu dia nggak buang air di kota Madinah, dia keluar dari batas kota Madinah, dia buang air di luar kota Madinah. Ditanya kenapa, dia bilang, di mana saya akan meletakkan sendal saya, alas kaki saya, ataupun akan meletakkan pijakan kaki hewan tunggangan saya, sedangkan Madinah tanahnya ini dipenuhi oleh pijakan Nabi Muhammad, pijakan malaikat Jibril, pijakan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga beliau sepanas apapun tanah kota Madinah, dia nggak mau menginjak kota Madinah dengan sendalnya. Dia jalan kaki di tanah yang suci tersebut, Madinah Al-Munawwarah. Dulu Madinah tempat penyakit, tempat bala, tempat demam di situ. Itu kalau di kota Madinah, orang yang datang ke kota Madinah rata-rata sakit semuanya, wabah penyakit di kota Madinah. Sampai ayahnya Nabi Muhammad meninggal dunia di kota Madinah. Dan kuburan ayah Rasulullah sebagaimana disebutkan oleh para syuhura dan ulama ahli sejarah, sekarang ini posisinya berada di dalam lingkungan masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga anak dan ayah disatukan di dalam bangunan masjid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Rasulullah sehabis berziarah ke makam ayahnya Nabi Muhammad dan keluarga Rasulullah yang ada di Madinah, keluarga ibunya, lantas setelah itu pulang ke Mekah dalam keadaan sakit dan meninggal dunia. Selepas keluar dari kota Madinah, di desa Abwa meninggal ibundanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat berhijrah, para sahabat banyak yang jatuh sakit, hingga demam mereka yang demikian tinggi itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Bilal, ketika Sayyidatuna Aisyah menjenguk mereka, itu ucapannya udah ngaco, bilang, ya Rasulullah, ayahku Bilal ucapannya udah ngaco, sakitnya udah parah, ucapannya udah ngawur. Ngomong apa? Mereka bilang, kullu mri'in musabbahun fi ahlihi wal mautu agrabu min syiraki na'lihi. Tiap orang itu bisa saja direnggut secara tiba-tiba dari tengah-tengah keluarganya, sebab kematian lebih dekat daripada tali sendalnya. Ini semuanya pada sakit ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad SAW beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma aj'al hubbana li Madinah ka hubbina li Makkah aw asyad. Jadikan cinta kami ke Madinah seperti cinta kami kepada kota Mekah atau lebih besar lagi. Kata Rasulullah, wamgul waba'aha ila Juhfah, dan pindahkan wabahnya, penyakitnya ke Juhfah, wilayah yang lain. Sehingga kota Madinah yang dulu tempatnya sakit, tempatnya wabah, berubah menjadi Thaibah, menjadi tanah yang harum, yang tanahnya obat. Tanah Madinah itu menjadi obat. Subhanallah. Hingga di dalam hadis itu kalau orang sakit, terluka, Rasulullah mengajarkan. Jadi Madinah Al-Munawwarah itu Rasul mengajarkan Bismillah, biriki ba'dina, biturbi ardina, yushfa sagimuna. Bismillah, dengan nama Allah, dengan air liur kami, kata Rasulullah, air rikul mukmin, berkah. Biturbi ardina, dengan tanah debu dari negeri kami Madinah Al-Munawwarah, yushfa mariduna, yang sakit, yang segim di antara kita disembuhkan oleh Allah Ta'ala dan sembuh.
berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hijrah tersebut perjuangan. Beliau berhijrah dan meraih kemuliaan daripada hijrah tersebut. Untuk apa? Beliau berhijrah agar Islam bisa berkembang, agar ilmunya Rasulullah bisa hidup, agar dapat mendirikan sholat dengan benar, agar dapat berzikir, agar dapat bertasbih, agar dapat menjalankan akhlak dan adab, agar dapat menyebarkan akhlak dan adab tersebut. Tujuannya demikian. Sama juga seperti perjuangan yang dilakukan oleh Nabi Musa. Nabi Musa saat beliau diperintahkan untuk menyebarkan dakwah, menyampaikan ajaran Allah dan membebaskan, memerdekakan Bani Israel dari penindasan dan penjajahan Fir'aun. Untuk apa? Tujuannya apa? Tujuannya Allah Ta'ala ceritakan bagaimana komitmen dan doa dan harapan Nabi Musa ketika beliau menerima wahyu dari Allah Ta'ala. Beliau doa, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ini semuanya doa. Yafqahu qawli, agar difahami, dimengerti ucapanku. Waj'alni waziran min ahli, jadikan aku support, pendukung, pembela dari keluargaku sendiri. Wazir, yang membantu aku. Siapa yang membantunya? Dari keluargaku, adiknya sendiri, Sayyidina Harun. Makanya ulama bilang nggak ada saudara yang memberikan anugerah besar terhadap saudaranya seperti Nabi Musa. Dia memberikan kado terbesar kepada Sayyidina Harun. Apa? Minta kepada Allah agar Harun dijadikan nabi. Subhanallah. Kado apa yang lebih hebat? Ini ngangkat keluarganya jadi pejabat, jadi menteri, jadi apa? Itu kado besar. Tapi ini menjadikan doa agar adiknya dijadikan sebagai nabi. Masya Allah, nggak ada yang bisa begitu. Nggak ada kado yang lebih besar dari itu. Waj'alni waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri wa asyrikhu fi amri. Perkuat aku dengan keberadaan saudaraku. Allah Ta'ala berfirman, sanashuddu adudaka bi akhik, kami akan perkuat engkau. Bagaimana memperkuat dakwahmu, ilmumu, semangatmu? Dengan saudaramu Harun tersebut. Washdud bihi azri wa asyrikhu fi amri, ikutkan beliau di dalam perkara dakwah ini, dalam perkara kenabian ini. Tujuannya apa? Targetnya apa? Tujuannya bukan kekuasaan, menguasai Mesir atau merebut tahta dari Firaun, bukan itu. Atau mengambil aset yang kita punya, bukan itu. Bukan pendudukan, bukan kekuasaan, bukan penjajahan, bukan kursi yang diduduki oleh Firaun, enggak. Itu mereka para nabi-nabi, pikiran mereka suci daripada keinginan macam begini. Dan para sholihin, mereka nggak punya ambisi sama sekali dalam urusan duniawi, sama sekali nggak ada ambisi apapun dalam urusan duniawi. Makanya sebagaimana tadi disebutkan, kemerdekaan Indonesia ini, di balik kemerdekaan tersebut adalah tokoh-tokoh ulama besar, para wali-wali, para sholihin seperti Kiai Hashim Asy'ari, dan juga para tokoh-tokoh dari Nahdlatul Ulama, Waljad Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, dan juga Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, yang mana mereka ini pun juga disiksa Belanda, disiksa Jepang, dipenjara, diganggu sama Belanda, sama Jepang. Bahkan Jadi Salim pernah sampai divonis untuk dieksekusi, tapi anugerah dari Allah Ta'ala yang menyelamatkan beliau hingga keluar. Subhanallah. Kemudian juga setelah kemerdekaan datang lagi Belanda dengan mendompleng kepada pasukan sekutu begitu, dan sempat memenjarakan daripada kakek-kakek kami tersebut, para ulama tersebut, hingga akhirnya dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahakata, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka, para ulama tersebut, para aulia, para sholihin, yang merupakan sosok-sosok yang dibalik kemerdekaan itu, mereka berjuang tanpa pamrih.
nggak mau gelar apapun, nggak mau kekuasaan apapun, sehingga karena saran mereka tulus, mereka memiliki ketulusan, nggak punya agenda, nggak punya motif, hingga orang-orang pun juga, para pejabat, para pemimpin hormat kepada mereka dan meminta nasihat, saran dan pendapat mereka. Subhanallah, karena mereka tulus, nggak punya agenda, nggak punya motif, nggak kepengen apa-apa. Kiai Hasyim Asy'ari nggak punya gelar apa-apa, nggak punya jabatan apa-apa, nggak kepengen apa-apa, nggak kepengen apa-apa. Kiai Hasyim Asy'ari. Begitu juga gelar kepahlawanan yang dinisbatkan kepada mereka, bukan mereka yang minta, nggak minta, tetapi adalah dari masyarakat dan negara ini yang menghargai jasa para pahlawannya. Mereka nggak minta jasa pahlawan, sebagaimana ucapan yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, innaman nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa wala syukura, inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira fawaqahumullahu syarra dzalikal yawm wa laqahum nadratan wa surura wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira. Syekhana Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, ya, beliau satu alma mater dengan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih. Mereka ini belajar di Rubat Tarim kepada Imam Abdullah bin Umar Asy-Syatili. Cuma Al-Habib Abdul Qadir itu generasi awal, Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad generasi yang akhir. Alhasil, ada Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, beliau bilang kepada guru kami Al-Habib Umar, menantu beliau, bilang, ya waladi, para salaf kita, mereka berdakwah tanpa pamrih, tulus, nggak kepengen apa-apa sebagai balasan, bahkan ucapan terima kasih aja nggak mau. Mereka mengatakan innaman nu'allimukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa wala syukur. Hatta syukran nggak mau syukur, terima kasih nggak mau, nggak kepengen apa-apa. Radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Nah itu para ulama kita, mereka berjuang tanpa pamrih, nggak kepengen apapun juga. Wahakadha. Dan inilah sehingga ketika masyarakat, para pemimpin tahu akan ketulusan mereka, diminta pendapatnya, diminta sarannya, diminta nasihatnya, suruh jadi nggak mau apa-apa, kalian aja udah, yang penting jalankan, lu jadi orang benar, udah kita udah kira. Rakyat benar, rakyat makan, rakyat senang, udah kita udah kira, kita nggak kepengen apa-apa. Radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau di dalam hijrahnya tersebut, tujuannya itu apa? Sebagaimana tadi tujuannya Nabi Musa, untuk apa? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kai nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Tujuan perjuangan tersebut, tujuan mencari kemerdekaan, tujuan hijrah, itu tadi sama. Kai nusabbihaka katsiran nadhkuraka katsiran, agar kita bisa bertasbih yang banyak, bisa ibadat yang banyak, bisa zikir yang banyak, termasuk juga nuntut ilmu, termasuk juga dakwah, termasuk juga menghidupkan ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu doang, nggak kepengen apa-apa. Bisa ibadat, bisa sholat, bisa puasa, bisa ngaji, bisa zikir, bisa tasbih, bisa menjalankan tugas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya itu nggak kepengen apapun juga. Wahakana. Dan itu tujuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, perintah dari Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Azamatuh. Nah kita sekarang alhamdulillah, kita nggak capek-capek berhijrah, kita nggak capek-capek memperjuangkan kemerdekaan. Kita terima perjuangan dari para leluhur kita, perjuangan mereka. Nah tujuannya tersebut sekarang sudah di atas nampan. Kita bisa nuntut ilmu dengan bebas, kita bisa berzikir dengan bebas, kita bisa ibadat dengan bebas. Nah kebebasan ini kita manfaatkan untuk nuntut ilmu. Qala al-Imam
Abdurrahman bin Ali, Abdurrahman Ainul Mukashifin bin Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Itu beliau bilang, la uhibbul hayah, saya enggak suka hidup illa limutala'atil kutub, kecuali untuk mengkaji ilmu agama, buka kitab, belajar ilmu, wali azdan minal khair, bertambah bisa melakukan kebaikan, makin dekat ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan yang ketiga itu adalah liushrifa ala ulum an-nafi'ah, untuk bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang manfaat. Tujuannya saya hidup, sukanya kehidupan saya itu sukanya adalah untuk itu, untuk itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bilang, kun aliman aw muta'alliman aw mustami' aw muhib, wala takun khamisan fatahlik. Jadilah kamu alim, orang yang berilmu, atau muta'allim, menuntut ilmu, belajar ilmu, atau mustami', pendengar ilmu, atau muhib, minimal pecinta ilmu agama. Wala takun khamisan fatahlik, jangan jadi orang yang kelima kamu binasa. Siapa yang bukan alim, bukan muta'allim, bukan mustami', bukan muhib, itu adalah orang yang celaka, orang yang binasa. Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri itu beliau gurunya Habib Abdul Qadir Al-Faqih. Itu dulu wanti-wanti selalu berpesan kepada setiap santri beliau yang mondok di Tarim, di Rumah Tarim, itu beliau selalu berpesan, la ya waladi la yakun talib ilm man lam yuhafiz ala qiyamil lail wa la yuhafiz ala salatil jamaah, la yakun talib ilm man la yuhafiz ala salatul duha wa la yuhafiz ala salatul witir wa rawatib. Duhai anakku, enggak pantas menyandang gelar santri orang yang enggak bangun malam, enggak pantas menyandang gelar santri orang yang enggak sholat jamaah, enggak pantas menyandang gelar santri orang yang enggak sholat duha, enggak pantas menyandang gelar santri orang yang enggak sholat witir. Begitu, sampai begitu beliau ucapkan, sampai dikatakan oleh ulama bahwasanya idza ra'aita taliban la yuhafiz ala sholatil jamaah wala ala qiyamul lail fanfudh yadaka minhu. Kalau kamu lihat ada santri dia enggak sholat jamaah, enggak mempedulikan sholat jamaah, enggak mempedulikan qiyamul lail, maka cuci tangan dari dia. Artinya jangan taruh harapan muluk-muluk kepada dia, kepada orang yang demikian tersebut. Sampai demikian. Nah, karenanya itu wahakada sholatul jamaah yang merupakan hal yang utama, hal yang penting. Ada Syekh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, muridnya Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad dan murid kepada Habib Durbat Tarim Syatiri tersebut. Ada Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid seumur hidupnya enggak pernah tinggal yang namanya sholat jamaah. Seumur hidupnya enggak pernah tinggal sholat jamaah, seumur hidupnya enggak pernah tinggal qiyamul lail. Subhanallah, radhiyallahu anhu wa arda. Syekh Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, mertuanya Habib Zain dan mertuanya Al-Habib Umar, guru kami. Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad itu kalau dia sibuk apapun tuh nggak tinggal yang namanya sholat jamaah. Sekali datang karena ada kesibukan dengan tamu, datang ke masjid di Rubat di Baybal, udah sholat yang imamin Habib Zain, orang udah pada sholat, maka dia cuma datang ke situ cuma ketinggalan 1 rakaat. Maka dia ikut jamaah, selesai jamaah, kemudian diajak 1-2 santri, ayo temenin saya sholat lagi. Dia bilang, ya Habib, kan tadi sudah sholat, jamaah lagi, kita dapat jamaah. Lagi, iya betul jamaah, cuma saya ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Seumur hidup saya nggak pernah ketinggalan itu. Jadi tiap kali ketinggalan, saya ulang lagi. Masya Allah, fal fadlu fi takbiratul ihrami bil ishtighali aqibal imami likulli syai'in safwah, kata Nabi Muhammad. Wa safwatus salat takbiratul ula ma'al imam. Segala sesuatu ada intisarinya. Intisari salat adalah takbiratul ihram bersama imam. Kenapa ilmunya orang dulu berkah? Ilmunya orang dulu berkah sebab ilmu mereka itu diiringi dengan amal. Untuk beramal enggak nunggu lulus, enggak nunggu selesai dulu. Ketika seseorang berada di lingkungan pesantren tapi dia enggak bisa mengamalkan ilmunya, apalagi kalau dia jauh dari lingkungan pesantren, apalagi kalau dia udah keluar dari lingkungan pesantren. Amalkan ilmu di sini
sehingga tatkala kita keluar, begitu ilmu itu betul-betul manfaat. Ilmu mereka berkah, sebab ulumuhum maghlunah bil amal. Ilmu mereka itu diiringi dengan pengamalan. Sholat jamaah, qiyamul lail, baca wirid, baca zikir, baca ratib, hal-hal yang semacam ini tidak pernah mereka tinggalkan sama sekali. Imam Abdullah bin Husain bin Tahir itu, Abdullah bin Husain bin Tahir adalah gurunya Mufti Betawi. Mufti Betawi Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya, itu beliau belajar kepada Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Ada Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau bilang, sahib sunnah taufiq, itu beliau bilang, al-ilmu bil a'mali yazku wa bil ahwali wa laysa bil aqwali wa kathratil jidali, al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahluh. Ilmu itu dengan pengamalan, maka ilmu dengan diamalkan makin bertambah, makin bercahaya, makin berkah. Dengan sikap, dengan adab, dengan akhlak, bukan dengan orasi, bukan dengan pidato, bukan dengan kepiawaian dalam berbicara atau dalam berjidal. Tapi ilmu adalah rasa takut kepada Allah. Mau tahu para ulama, mereka adalah orang-orang yang paling takut kepada Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'zamatuh. Subhanallah. Kemerdekaan diraih di negeri ini dengan berkaca para ulama, dengan para solihin dan segenap elemen bangsa yang dididik oleh mereka. Jenderal Sudirman kiai, masya Allah, radhiyallahu anhu wa ardhahum. Mereka ini berjuang bukan hanya dengan suara mereka ataupun persenjataan mereka di dalam meraih kemerdekaan tersebut, tetapi perjuangan mereka itu yang utama di malam hari dalam sujud mereka, dengan linangan air mata mereka, dengan akhlak yang mereka jalankan, dengan konsisten terhadap sunnah dan adabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ mereka meraih kemenangan dan kejayaan. Allah Ta'ala kan sudah berpesan di dalam Al-Quran, diberikan tips ketika menghadapi lawan, musuh, apapun musuhnya itu, siapapun musuhnya itu. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian bertemu pasukan musuh, satu disuruh sabat. Apa itu sabat? Sabat tetap bertahan, sabat tetap gigih, tetap teguh. Teguh bagaimana? Teguh lawan musuh, bukan cuma sekedar teguh itu aja, tetapi sabat ala din, sabat ala sunnah, sabat ala adab, sabat ala akhlak al-karimah. Teguh, berpegang teguh dengan agama, berpegang teguh dengan akhlak, berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berpegang teguh dengan adabnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perang Badar yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pondasinya dibangun, pondasinya atas dasar apa? Pondasinya adalah atas dasar satu, sabar. Yang kedua, malam-malam di malam perang Badar Rasulullah tahajud semalam suntuk bermunajat kepada Allah, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Membangun daripada kemenangan tersebut dari qiyamul lail, dari ya hayyu ya qayyum, dari munajat, dari menyabarkan para sahabat dan mengingatkan mereka jangan sampai melakukan pelanggaran. Sampai sebelum jihad, Nabi wanti-wanti kepada mereka, berpesan kepada setiap sahabat tuh sebelum berperang. Nabi bilang jangan bunuh anak kecil, diatur jangan sampai melanggar norma-norma ini, jangan bunuh anak kecil, jangan bunuh kaum wanita. Sebab tuh dalam pasukan musyrikin mereka bawa anak kecil, bawa kaum wanita. Mereka nggak ngerti itu yang namanya kejahatan perang kemanusiaan, masa bodoh dengan itu semua. Nabi bilang jangan bunuh anak kecil, jangan bunuh kaum wanita. Walaupun mereka di pasukannya berada bukan sebagai warga sipil, tetapi masuk di dalam pasukan tersebut. Jangan bunuh anak kecil, jangan bunuh kaum wanita, kata Rasulullah, dari pasukan kaum musyrikin. Kemudian musuh yang udah kabur jangan dikejar,
Barangkali kelak mereka akan datang masuk Islam, dapat hidayah. Terus ketika masuk melakukan penyerbuan atau penyerangan di satu negeri tersebut, jangan mengganggu orang pasar yang gak ada kaitannya dengan peperangan. Jangan ganggu orang pasar. Kaum musyrikin yang di pasar jangan diganggu. Jangan ganggu orang yang lagi ibadat di kuilnya, di gerejanya, jangan diganggu dan jangan dirusak tempat ibadat mereka. Nabi membangun jihadnya dengan norma-norma yang semacam ini, sehingga ketika mereka menjalankan adab dalam jihad, mereka menjalankan sunnah, menjalankan akhlak, menjalankan syariat Rasulullah, sebelum berperang mereka sudah menang dalam adab, menang dalam akhlak, menang di dalam menjalankan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum berperang mereka sudah menang. Sebelum kemerdekaan mereka sudah merdeka. Radhiyallahu anhum warḍahum. Penjajah, mereka boleh jadi menjajah tanah dari Indonesia ini, tetapi mereka gagal di dalam menguasai Indonesia karena walaupun mereka bisa menjajah tanah, mereka nggak bisa menjajah jiwa kita, nggak bisa menjajah akhlak kita, nggak bisa menjajah pemikiran kita, nggak bisa menjajah kita hingga kita ketinggalan sholat jamaah, ketinggalan daripada menuntut ilmu agama, ketinggalan untuk menjalankan akhlak. Mereka nggak bisa menjajah itu. Mereka bisa menjajah badan tapi nggak bisa menjajah jiwa kita, hati kita, pemikiran kita. Begitu akhlak kita nggak bisa dijajah, sehingga gagal total, runtuh daripada penjajahan yang mereka lakukan tersebut. Sampai walaupun Belanda 350 tahun di negeri kita, 350 tahun bukan secara total tapi bertahap daripada wilayah-wilayah tertentu. Walaupun 350 tahun Belanda menjajah, namun disebutkan bagaimana penjajah Belanda pun mereka sungkan dan takut kepada para ulama-ulama yang ada di Indonesia. Bahkan di antara mereka itu yang takut, yang sungkan karena haibah dan wibawa agama yang ada di Indonesia ini. Wanita-wanita Belanda kafirah, orang-orang kafir dari wanita Belanda itu kalau keluar di negeri ini, di sebagian wilayah mereka sungkan keluar dengan ngebuka rambutnya, berkerudung. Wanita Belanda non muslim pakai kerudung, kenapa? Malu sama orang Islam. Subhanallah. Coba orang sekarang wanitanya bagaimana? Muslimahnya. Dulu wanita kafirahnya penjajah itu keluar pakai kerudung, sungkan, malu melihat wibawanya Islam. Padahal ini dijajah, ini tuh menjajah, tapi takut, yang menjajah takut kepada yang dijajah, sungkan haibatul Islam di saat tersebut. Nah ini yang mesti kita jaga. Kita sudah merdeka, carilah kemerdekaan yang hakiki tersebut. Jadi kita orang yang merdeka, sudah merdeka berarti kamu bebas menuntut ilmu agama. Ayo belajar yang betul. Orang dulu terjajah bisa hafal Quran. Nah kita sekarang udah merdeka, kok nggak bisa hafal Quran? Orang dulu terjajah hafal hafal daripada Bidayatul Hidayah, hafal Safinatun Najah, hafal Zubat bin Ruslan, hafal daripada Alfiyah, daripada kitab-kitab ini dan itu, yang hafal Sahih Bukhari, yang hafal daripada Kutubus Sitt di antara para ulama terdahulu yang menulis banyak karangan. Mereka dalam keadaan terjajah, mereka dijajah, negerinya terjajah, tetapi penjajahan cuma bisa ngejajah tanah, debu, tapi nggak bisa ngejajah ilmu mereka. Subhanallah. Nah kita sekarang punya fasilitas, kita udah merdeka. Masa iya? Sekarang kita udah merdeka, tapi Alfiyah nggak hafal, Zubat nggak hafal, Quran nggak hafal. Itu katanya orang sekarang tuh baca kuliah Yuhal Kafirun aja nyasar, nggak tahu jalan keluar. Kuliah itu kan nggak tahu jalan keluarnya kemana. Wah kata tuntut ilmu yang benar. Sebab ilmu tersebut adalah kemerdekaan yang hakiki, dan kebodohan adalah penjajahan yang hakiki. Kita udah lepas, bebas dari penjajahan Belanda, bebas dari penjajahan Jepang. Jangan kita dijajah dengan kebodohan, jangan kita dijajah dengan nafsu, dengan hawa,
Jangan kita dijajah dengan cinta duniawi, dengan ambisi harta dan tahta. Jangan kita dijajah oleh nafsu. Ada kata Nabi Muhammad SAW waktu perang jihad, waktu pulang jihad, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita pulang dari jihad kecil menuju jihad, bukan jihad kabir, ya, jihad al-akbar, jihad yang terbesar. Jihad yang terbesar. Apa itu jihad yang terbesar? Nah ini dia, melawan hawa nafsu kita. Ada aduwi, musuh kita yang paling musuh, Jangan repot, asing musuh, ini musuh, itu musuh. Oke, tapi musuh kita yang paling sebenarnya yang hakiki diri kita sendiri, nafsu kita sendiri. Allati baina jambaik. Kita sudah berhasil merdeka dari Belanda, berhasil merdeka dari Jepang, tapi sudahkah kita merdeka dari nafsu kita? Dari mana kemerdekaan nafsu tersebut? Kemerdekaan nafsu tersebut diwujudkan dengan semangat kita dalam sholatul jamaah, semangat kita dalam qiyamul lail, semangat kita dalam menuntut ilmu, semangat kita di dalam mencintai para auliya wa sholihin, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apalagi ini pesantren Baitul Hikmah yang mengajarkan cinta, kasih sayang, hormat kepada para pendahulu, mengajarkan akan mahabbah tersebut. Sebagaimana kita dengarkan dari apa yang disampaikan dalam penyampaian penuh cinta, penuh ta'zim kepada Rasulullah SAW yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Hamdan Rashid, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur beliau. Bukan Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindab, itu beliau selalu membaiat para murid-muridnya. Katsir dari ulama yang membaiat para murid-muridnya yang udah mau lulus, itu wisudanya mereka dengan dibaiat. Bayatnya apa? Bayatu, saya membayat engkau ala mahabbat ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahabbat terhadap keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahakala diajarkan sehingga ilmu mereka berkah. Soalnya ilmu yang penuh hormat kepada Nabi Muhammad, ilmu yang cinta kepada sahabat Rasulullah, ilmu yang ngajarin hormat kepada para sahabat, ngajarin hormat kepada keluarganya Nabi Muhammad, keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad al-Baqir, Ja'far Shadiq. Ngajarin kita cinta kepada wali songo Auliya Tis'ah. Siapa itu Auliya Tis'ah? Mereka wali songo tersebut adalah keturunan Al-Imam Abdul Malik bin Alwi Amal Faqih, bin Muhammad Sahib Murbat, bin Ali Khala Agasan, bin Alawi, bin Muhammad Maula Sum'ah, bin Alawi, bin Ubaidillah, bin Ahmad Al-Muhajir, bin Isa, bin Muhammad Al-Nagib, bin Ali Al-Uraidi, bin Ja'far Shadiq, bin Muhammad Al-Baqir, bin Ali Zainal Abidin, bin Al-Husain, bin Ali, bin Abi Talib, wa bin Fatimah binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Islamnya kita tuh nggak jauh-jauh dari mereka ini. Dan mereka wali songo itu Abdul Malik dengan Al-Faqih Al-Muqaddam itu sepupu misanan. Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali, Abdul Malik bin Alwi, dan keduanya adalah putra Muhammad Sahib Murbat. Muhammad Sahib Murbat dikuburnya di Murbat, di Salalah, di Oman sana. Abdul Malik itu dia hijrah dari Tarim sampai bersama keluarganya dan anak-anaknya sampai ke negeri India. Di situ dia nyebarkan Islam sampai ke penjuru, sampai keturunan yang masuk ke bumi Indonesia ini. Imam Abdul Malik bin Alwi Amal Faqih dikuburnya di Zambal di kota Tarim. Alwi Amal Faqih. Muhammad Sahib Murbat, ayah beliau dikuburnya di Murbat, di wilayah Oman, di Salalah. Ali Khala Agasan, ayahnya Muhammad bin Ali Khala Agasan ini leluhur datuknya wali songo, itu dikuburnya di kota Tarim. Beliau merupakan ahlul bait, keturunan Nabi pertama yang dikubur di kota Tarim. Ali Khala Agasan. Ali Khala Agasan itu tiap kali beliau memberi salam kepada Rasulullah, beliau mendengar jawaban langsung dari Nabi Muhammad. Sahib Ratib Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad dalam Ainiyah beliau, qasidah Ainiyah beliau bilang, radda Rasulu alaihi mithla salamihi ya syekh fa'ajab lil fakhari ajma'i. Rasulullah menjawab salam kepada beliau seperti salamnya beliau kepada Nabi Muhammad. Tiap kali ngasih salam dijawab salamnya dengan ucapan wa alaikas salam ya syekh.
Ketika beliau ngasih salam dalam sholat atau di luar sholat, dia dengar jawaban salam. Sampai terkadang itu makmumnya juga mendengar suara Nabi Muhammad menjawab salam. Hingga orang-orang itu datang dari penjuru, dari pelosok ke kota Tarim, sholat di Masjid Ba'al yang dibangun oleh beliau ini untuk bermakmum kepada beliau, pengen dengar suaranya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syirazi, Abu Ishaq Syirazi itu beliau mimpi Rasulullah. Beliau mimpi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memberi salam, ya. Ketika beliau memberi salam kepada Rasulullah menjawab salam beliau, waalaikas salam ya Syekh, atasmu salam wahai Syekh. Hingga Abu Ishaq Asy-Syirazi tersebut, penulis pengarang daripada Muhadzab dan Tanbih, itu beliau membanggakan mimpi ini terhadap murid-muridnya. Kenapa? Rasulullah dalam mimpi saya, sekali mimpi Rasulullah mengucap salam kepada saya, berkata waalaikumsalam ya Syekh, atasmu salam wahai Syekh. Dan Syekh tersebut, kalimat Syekh itu memiliki banyak makna. Syekh tersebut bisa diartikan kepada orang man kathura ilmu, yang ilmunya banyak. Dan Nabi memanggil saya alaikumsalam ya Syekh. Itu sekali mimpi. Wah, itu kitab Tanbih, kitab yang penuh berkah. Penulisnya seorang wali, arif billah, ulama besar. Kitab Tanbih dan kitab Muhadzab. Sampai dia bilang, man magara Muhadzab ma'araf gawaid al-madhab. Orang kalau nggak mengkaji, nggak baca kitab Muhadzab, berarti dia nggak tahu dasar-dasar madhab Imam Syafi'i, madhab Syafi'i. Kemudian juga orang man magara Tanbih falaysa binabi. Kalau dia nggak baca, nggak mengkaji kitab Tanbih, maka dia bukan orang yang cerdas. Ada Syirazi, orang yang besar. Wahada Imam Ali Khalil Al-Ghazam, datuknya Wali Songo. Beliau ini tiap kali sholat dengar jawaban salam dari Rasulullah, waalaikumsalam ya Syekh, waalaikumsalam ya Syekh. Beliau pertama Ahlul Bait yang dikuburkan di Tarim, Ali Khalil Al-Ghazam bin Alwi bin Muhammad. Alwi dikuburnya di Bait Jubair di Som'ah. Kemudian juga ayah beliau Muhammad Maula Som'ah dikuburnya juga di sana, di Bait Jubair di Hadramaut, nggak jauh dari kota Tarim, sekitar 15 kilo jaraknya dari kota Tarim. Masya Allah. Muhammad punya ayah namanya Alwi bin Ubaidillah. Alwi dikuburnya di Taribah. Wa Ubaidillah Ibn al-Muhajir itu dikuburnya di Bor, di Hadramaut juga. Wal Imam Ahmad al-Muhajir, beliaulah yang datang hijrah ke kota Hadramaut. Itu ulama menyebutkan bahwasanya dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW, beliau bermimpi, saya mimpi tentang tempat hijrah saya di tempat yang ditumbuhi banyak pepohonan, dan saya melihat itu antara Al-Yaman atau Thaibah, Madinah Al-Munawwarah, begitu, antara Thaibah atau Yaman. Dan Rasulullah memilih hijrah ke Thaibah, sebab setelah peristiwa Isra Mi'raj, waktu Isra Mi'raj, Nabi disuruh salat, salli hahuna. Bilang, tempat apa ini wahai Jibril? Hadhihi Thaibah wa ilaihal muhajirah. Ini adalah Thaibah dan kesitulah engkau kelak akan berhijrah. Sehingga sahabat diisyaratkan untuk hijrah ke Thaibah, baru Rasulullah datang ke Thaibah Madinah Al-Munawwarah tersebut. Nabi hijrah yang ke Yaman gak kesampaian, tetapi melalui keturunannya Ahmad Al-Muhajir. Ahmad Al-Muhajir, beliau minal Basrah Al-Khabra, yakhtariqul qura wa yalhaqu aghwaran laha bi akami ila an atal wadil mubaraka fartada wa madda bihi atnabahu bikhyami. Beliau berhijrah dari Basrah sampai ke negeri Hadramaut. Dia tinggalkan semuanya, asetnya, hijrah ke Hadramaut untuk membawa zuriyah beliau, keturunan beliau, ilmu dan akhlak dan tariqah dan metode beliau di negeri yang aman dari bid'ah, dari pemahaman yang sesat. Beliau sucikan negeri tersebut dari pemahaman-pemahaman abadiyah, pemahaman ahli bid'ah. Kemudian juga beliau ajarkan keturunannya dengan madhab Syafi'i. Beliau seorang mujtahid, dan ijtihad beliau banyak sesuai dengan ijtihadnya Imam Syafi'i. Dan beliau melihat di negeri tersebut berkembang madhabnya Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, maka itu yang beliau hidupkan. Ya sudah berjalan madhab Syafi'i, dan pendapat saya banyak sesuai dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Madhab itu yang beliau ajarkan kepada keturunannya, anak-anaknya, dan murid-muridnya, hingga dari keturunannya tersebut yang datang ke bumi Indonesia ini menyebarkan Islam di negeri Indonesia ini, Islam yang rahmatan lil alamin.
yang mengajarkan cinta kepada sesama, hormat kepada sesama, adab, akhlak, penuh kasih sayang, yang mengajarkan untuk nggak mengganggu orang lain. Hingga dari awal masuknya Islam di bumi Indonesia ini atas dasar ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, ahli sunnah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Nah kita ini ahlul Yaman, daripada Wali Songo dan juga Al-Muhajir, mereka adalah Asy'ariyah. Mereka Asy'ariyah dan juga bermadzhab Syafi'i. Madzhabul arba'ah semuanya ala haq. Ini madzhab Syafi'i. Begitu dari awal masuknya Islam ke bumi Indonesia ini, madzhab Syafi'i, akidah ahli sunnah wal jamaah, dan juga di dalam pemahaman tasawuf Ghazaliyah, Syadiliyah radhiyallahu anhum ajmain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan manfaat kepada kita sekalian. Allah Ta'ala insyaAllah jaga kemerdekaan kita dan dijadikan kita ini senantiasa dalam kemerdekaan yang hakiki. Dimerdekakan kita dari perbudakan nafsu, dari penjajahan syaitan, dari penjajahan iblis, dari penjajahan duniawi, dari penjajahan ambisi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaAllah persatukan negeri kita, dan Allah Ta'ala bantu negeri kita hingga dapat selesai dari segala urusannya, dari segala masalahnya, dari segala problemnya, baik itu problem kesehatan ataupun ekonomi ataupun masalah apapun, dan dijadikan kita saling bersaudara satu sama lain. Amin ya rabbal alamin. Allah manfa'na bima 'allamtana, alimna ma yanfa'una, warzuqna ilman nafi'an, ishfi mardana wa 'afi mubtalana, warzuqna tamam al-lutf wal 'afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari' fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.